Halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang organisasi sistem komputer. Nah, sebelumnya teman-teman telah belajar tentang representasi data dan logika dari Kiefer. Nah, sekarang kita akan belajar tentang organisasi sistem komputer. Atau saya akan menjelaskan tentang organisasi sistem komputer. Nah, yang akan kita pelajari di saat ini itu yang pertama ada empat hal. Empat. Yang pertama, yang pertama itu ada organisasi sistem komputer yang membahas tentang komponen dan cara kerjanya. Yang kedua, itu kita membahas tentang istilah utama dalam organisasi sistem komputer. Yang ketiga adalah bagaimana cara kerja alamat memori. Yang keempat itu ada instruksi mesin yang membahas tentang perintah yang dapat dikerjakan oleh komputer. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu pengantar organisasi sistem komputer. Nah, organisasi sistem komputer sendiri telah memberikan fondasi yang untuk semua operasi yang dilakukan oleh komputer, baik yang terlihat oleh penggunanya maupun proses internal yang tidak terlihat oleh penggunanya, seperti saat pengelolaan instruksi dari input device dan juga pengelolaan data. Nah, seperti yang terlihat di pada gambar, terdapat cara bagaimana suatu komputer dapat mengerjakan suatu perintah. Nah, pada gambar kita bisa melihat di mana komputer tersebut akan menerima perintah dari input device, yang dimana input device itu seperti keyboard, mouse, scanner, dan juga joystick, dan lain-lain. Nah, yang kemudian akan dari input device tersebut, perintahnya akan ditransfer ke CPU untuk dikerjakan oleh CPU. Nah, setelah dikerjakan, hasil dari pekerjaan tersebut akan ditunjukkan melalui output. Nah, jika teman-teman semua melihat dari arah panahnya, yang pertama itu dari input device. Dari input device tersebut akan masuk ke memori. Nah, uh, memori akan menyimpan apa namanya perintah tersebut dan kemudian dijalankan ke CPU. Nah, dalam CPU tersebut barulah perintah tersebut dijalankan. Dan setelah perintah dijalankan, perintah tersebut akan kembali ke memori, dan memori tersebut yang awalnya data setelah dikerjakan oleh CPU menjadi informasi, dan kemudian informasi tersebut akan ditransfer ke output device seperti yang terlihat itu seperti monitor, printer, speaker, ataupun headphone. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen utama yang menjadi kunci untuk suatu komputer dapat mengerjakan perintah yang diberikan. Itu sebenarnya sudah terlihat di sini. Itu ada control unit, ALU, memori, CPU. Nah, yang pertama itu kita akan mulai dengan CPU. Nah, CPU atau yang kepanjangannya adalah Central Processing Unit merupakan unit pertama yang digunakan untuk mengeksekusi instruksi dan mengelola operasi sistem. Kemudian ada juga control unit yang merupakan pusat pengontrolan untuk mengarahkan semua operasi yang berada dalam CPU, termasuk untuk menafsirkan perintah dan juga untuk menjalankan suatu instruksi. Kemudian ada ALU atau yang kepanjangannya yaitu Arithmetic Logic Unit, yang sesuai dengan namanya, bagian ini adalah bagian dalam CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika. Jadi bagian ini adalah bagian yang mengurus operasi dari aritmatika dan operasi logika. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada storage atau memory, yang seperti saya jelaskan tadi,
itu berguna sebagai tempat penyimpanan sementara bagi data yang akan dikerjakan oleh CPU yang kemudian akan kembali ke memori dan akan ditransfer sebagai informasi kepada output device. Nah, kemudian selanjutnya ada alamat memori. Nah, alamat memori ini, alamat memori ini bekerja seperti alamat rumah. Nah, jadi setiap data yang disimpan dalam memori memiliki lokasi masing-masing. Dan setiap data tersebut memiliki alamat yang unik. Hal tersebutlah yang membuat CPU dapat menyimpan, mengambil, maupun memodifikasi data di tempat yang tepat tanpa merusak atau mengganggu data-data lainnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan data yang sedang dikerjakan. Nah, sekarang ada juga beberapa overview dari komputer memori. Yang pertama itu gambaran umum tentang memori komputer yang merupakan serangkaian lokasi bit yang menyimpan data. Nah, setiap lokasi memori atau lokasi bit memiliki kemampuan untuk menyimpan, memodifikasi, atau mengambil nilai. Nah, memori sangat penting dalam menjalankan program komputer dan menyimpan variabel. Nah, ada beberapa jenis-jenis memori komputer. Itu yang pertama ada internal memory, yang internal memory ini seperti RAM atau random access memory, cache, dan virtual memory. Nah, ada juga external memory seperti HDD atau hard disk device, yang kemudian ada SSD, solid state device, dan media optik. Media optik ini seperti DVD atau CD. Nah, memori internal digunakan untuk pengelolaan cepat oleh CPU, sementara memori eksternal itu digunakan untuk menyimpan data jangka panjang. Nah, kemudian ada memory address role, di mana perannya alamat memori ini, yang di mana peran alamat memori itu yaitu setiap lokasi memori memiliki alamat yang unik. Nah, dari alamat yang unik ini digunakan untuk menyimpan data alamat-alamat unik ini digunakan untuk menyimpan data secara lebih efisien, agar penyimpanan data secara efisien ini diperlukan agar saat CPU ingin memodifikasi data tidak mengganggu atau merusak, seperti yang saya bilang tadi, tidak merusak data-data yang lain yang tidak bersangkutan dengan data tersebut. Contoh yang bisa diberikan itu tentang perangkat dengan bidang alamat 16 bit yang memiliki 65.536 lokasi memori atau 2 × 16. Nah, representasi bit terorganisir dalam bentuk matriks. Nah, ini menggambarkan bagaimana alamat memori dan data direferensikan dan diakses melalui bit organized memory. Nah, kemudian kenapa harus menggunakan alamat? Nah, alasannya karena memori sangat penting dalam melakukan pengolahan data. Data disimpan dalam lokasi-lokasi terpisah yang dapat diakses dengan alamat yang unik. Nah, perangkat keras secara intrinsik mengetahui lokasi memori mana yang akan digunakan, yang ingin digunakan. Nah, kemudian manusia menggunakan alamat eksplisit untuk mengakses data dan mengolah data. Nah, poin pentingnya itu poin penting kenapa kita harus harus ada alamat data, atau ada dua hal, yaitu untuk programming, yang dimana
ketika kita menulis kode, programmer perlu untuk memahami cara untuk mengakses dan memanipulasi data tersebut. Yang kedua itu memory management. Nah, dalam sistem operasi, manajemen memori sangat penting untuk memastikan alamat memori tersebut dikelola dengan efisien dan tidak tumpang tindih dengan memori-memori yang lain. Nah, hal ini menunjukkan bahwa representasi bit organized memory menampilkan cara data disimpan dan dalam blok memori tertentu dan bagaimana lokasi-lokasi tersebut dapat diakses. Nah, kemudian selanjutnya ada yang terakhir, instruksi mesin. Kemudian ada yang terakhir itu adalah instruksi mesin. Nah, instruksi mesin ini merupakan perintah dasar yang ditulis dalam bentuk perintah dasar yang dituliskan dalam bentuk kode biner atau yang isinya hanya 0 dan juga 1. Dan kode biner ini merupakan bentuk yang bisa dijalankan oleh CPU atau bentuk yang dimengerti oleh CPU untuk menjalankan suatu perintah. Nah, instruksi yang biasanya dituliskan dalam kode tingkat tinggi itu seperti Python dan juga Python dan juga C++ itu harus diterjemahkan dalam bentuk biner agar saat instruksi tersebut masuk ke CPU dapat mengerjakannya. Karena CPU tidak mengerti karena hanya kode biner saja yang dapat dimengerti oleh CPU untuk dapat dikerjakan. Nah, kemudian dari setiap perintah yang dikerjakan oleh komputer, semuanya itu dikendalikan oleh serangkaian instruksi mesin yang dieksekusi satu persatu oleh CPU. Nah, sekian untuk penjelasan saya kali ini. Semoga penjelasan ini dapat membuat teman-teman semua mengerti tentang materi ini. Selanjutnya teman-teman akan mendengarkan tentang penjelasan dari sistem perangkat lunak. Nah, penjelasan sistem perangkat lunak ini akan dibawakan oleh Tora Alvaro. Jadi semoga penjelasan tersebut juga bisa teman-teman mengerti. Sekian dari saya. Terima kasih.